Assalamualaikum Pak Ifni. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ya, sebentar ada waktu luang Pak Ifni. kebetulan memang hari ini saya libur, Pak. Oh baik. Ya, Ini Pak Ifni, mohon waktunya sebentar, kurang oh ya. lebih 10 menit ke depan. Oh, iya ya, Pak. Bisa-bisa. Saya ada permasalahan. Permasalahan di mana kok 1 bulan terakhir ini siswa yang saya ajar itu semangat dan motivasinya kok menurun begitu Pak Ifni. Menurun, Pak. Oh, jadi eh, intinya ini permasalahannya dengan siswa begitu, Pak, ya? Betul, Kaitannya betul. dengan siswa. Saya kira tadi permasalahan dengan keluarga, Pak. Makanya saya takut tadi. Jadi selama ini Bapak Yani kira-kira sekarang ini saya tanya dulu, tujuannya seperti tadi kan Pak ya, Iya. ingin apa namanya? Ini 1 bulan terakhir Satu ini bulan terakhir siswa saya kok motivasi belajarnya menurun gitu Pak Ifni. motivasi belajarnya. Ya, Oh iya, motivasi iya. semangat belajarnya Betul. menurun. Jadi itu tujuan pertemuan kita Ya. pada pagi hari ini Pak ya. Terus eh, kira-kira ukuran keberhasilan dari siswa tadi ketika seperti apa Bapak? Ketika yang tidak menurun seperti itu. Apa dari nilai atau dari keseharian atau seperti apa? Ya baik. Yang jelas dari segi pencapaian pembelajarannya, baik dari sisi Nilai, hasil asesmennya, asesmen, anak-anak sudah mencapai bahkan sudah sesuai dengan tujuan yang sudah saya sesuai tetapkan. dengan tujuan yang ditetapkan. Oke. Eh, terus di sini dari misalkan diskalakan antara 1 sampai 10. Sekarang ini yang terjadi di angka berapa, Bapak? Skalanya Pak, kalau sekarang kita 1 sampai skalakan 10 ya. terkait dengan motivasi belajarnya itu, skalanya karena sudah menurun banget anak-anak, Iya. semangat belajarnya, motivasinya rendah, skalanya berkisar di sekitar 65. 65 artinya dari 10. Iya, 6,5 seperti itu Iya, Pak ya. betul Pak. Oh, jadi kalau seperti itu saya pengen tahu dulu kira-kira Bapak Yani ini akan melakukan apa gitu untuk supaya minat belajar siswa lebih giat seperti itu Bapak. Sebetulnya di kegiatan pembelajaran sudah saya upayakan bagaimana pembelajaran itu memihak kepada murid. Memihak kepada murid. Ya. Saya sudah berupaya pembelajaran itu sudah menuju arah pembahagiaan anak, siswa sudah bahagia belajarnya, mereka sudah tidak lagi tertekan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah sampaikan, baik dari segi metode pembelajaran yang sudah saya lakukan, metodenya juga sudah. Kemudian media-media pun sudah saya upayakan sudah mengarah ke tuntutan zamannya, Bapak. Kurang lebih seperti itu. Sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Sudah saya upayakan seperti itu. Kodrat zaman. Oke. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, mungkin ada hal lain yang bisa dijadikan apa namanya kekuatan bagi Bapak untuk supaya siswa lebih aktif seperti itu. Iya, salah satu kekuatannya adalah ketika misalkan proses pembelajaran itu sudah saya gunakan gaya-gaya belajar yang sudah sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian konten-konten pembelajaran pun sudah saya variasikan dengan apa? Misalkan dalam satu konten pembelajaran itu tentang yang saya ajarkan tentang planet misalkan. Maka kemudian anak-anak itu sudah saya suguhkan video-video tentang hal-hal yang berkaitan dengan planet. Iya, medianya sudah pakai apa? Digital itu sudah berbasis IT. Dari yang disampaikan Bapak tadi mungkin ada apa namanya?
hambatan atau gangguan dalam mencapai tujuan tadi? Ya, hambatannya sih yang pertama itu adalah ini seperti yang tujuan saya datang ke Pak Ifni pada Iya. saat ini adalah yang Ah, terkait dengan kondisi di mana semangat belajarnya, motivasinya itu kok menurun. menurun, Iya, padahal media maupun metode maupun gaya pembelajarannya sudah sudah. saya pikir saya Iya, pikir itu sudah sudah memihak kepada siswa. siswa kurang lebih seperti itu. Mungkin ada solusi Bapak ya. Mungkin Bapak bisa apa namanya? Kira-kira selain yang disampaikan tadi mungkin ada lagi mungkin Bapak. Hmm. Saat ini solusi yang saya lakukan kepada Iya, anak itu terutama memetakan kebutuhan belajarnya. memetakan Ya, kebutuhan belajar. kebutuhan Oke. belajarnya. Barangkali Heeh. dengan cara-cara seperti itu, eh, gaya belajar anak di masing-masing siswa itu bisa Iya, terakomodasi kurang lebih seperti itu. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu, motivasi maupun semangat iya, belajarnya bisa kembali bisa tumbuh. kembali. Mm-mm. Oke. Dari beberapa solusi yang disampaikan Bapak tadi mungkin ada skala prioritas untuk yang akan disampaikan pada dalam waktu dekat ini Bapak. Ya, skala prioritasnya sih untuk membangkitkan semangat Iya, belajar siswa itu adalah saya akan meningkatkan pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid, iya, kemudian mengkombinasikan dengan media-media ajar yang sudah media-media sesuai dengan pembelajaran. zamannya, Iya, sehingga mungkin dengan upaya seperti itu eh, maupun mungkin iya. dikombinasikan dengan video pembelajaran, sehingga barangkali dengan cara-cara seperti itu anak bisa bangkit kembali semangat belajarnya, motivasinya tumbuh kembali pada Oh, siswa. jadi seperti itu strategi-strateginya yang akan Bapak lakukan seperti itu, Pak Ya, ya. itu kurang lebih beberapa strategi yang akan saya lakukan ke depan. Dalam pembelajaran Betul, ke depan. betul. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu, Pak? Dalam 1 minggu setelah Hmm. kita bertemu dengan Five ini, insya Allah akan saya lakukan, Bapak, agar murid dalam belajarnya itu kembali bersemangat, kembali termotivasi kembali, sehingga capaian-capaian dalam tujuan pembelajaran itu bisa kita capai. Eh, Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak apa namanya terapkan untuk mencari ataupun apa yang sudah disampaikan tadi? Kira-kira Bapak komitmen seperti apa? Komitmen yang pertama dan yang utama Iya, tentunya bagaimana anak itu semangatnya kembali termotivasi. kembali termotivasi. Dengan berbagai macam upaya yang saya lakukan, baik melalui gaya belajarnya maupun pemenuhan media pembelajarannya, Iya, maupun konten-konten pembelajaran yang menarik kepada siswa. seperti itu. Iya. Luar biasa Bapak ya. Dari apa komitmen tadi, kira-kira adakah seseorang ataupun siapa itu yang bisa membantu dalam komitmen yang disampaikan Bapak tadi? Di sekolah kami itu ada rekan guru yang memang punya kemampuan di bidang IT, Ya, di mana dia punya kemampuan juga dalam memodifikasi ya, media pembelajaran. Beliaunya seringkali saya minta secara pribadi itu membantu saya dalam memberikan pelatihan-pelatihan atau katakan memberikan bantuan kepada saya dalam hal memodifikasi media-media pembelajaran yang tentunya media pembelajaran tersebut betul-betul berpihak kepada kebutuhan belajar siswa. Oke. Selain teman sejawat tadi, mungkin ada lagi Bapak yang bisa membantu dalam komitmen tadi? Tentu dalam hal ini kepala sekolah saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, bagaimana kemudian
guru-guru, rekan guru yang ada di sekolah kami itu betul-betul bisa dan mampu mengoptimalkan dan bisa menstimulasi lah, kurang lebih seperti itu. Iya. Para siswanya di kelasnya masing-masing untuk bagaimana dia bisa bangkit semangatnya, Iya. motivasinya bisa bangkit, sehingga capaian-capaian pembelajaran, baik capaian di bidang kontennya maupun di bidang asesmennya itu betul-betul bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi kan sejawat dan juga kepala sekolah seperti betul, itu Pak. Betul. Ya. Terus kira-kira tindak lanjut dari sesi kita pada kali ini, kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi Pak untuk? Insya Allah 2 minggu maksimal setelah kita bertemu kali ini, saya dengan Pak Ifni bisa sharing kembali tentang Pak, ya. Evaluasi ya kurang seperti itu, apa yang telah saya ke Pak Ifni, sehingga solusi yang ada bisa kita capai bersama. Saya penasaran ini Bapak, artinya mungkin mudah-mudahan nanti apa yang kita wawancara kali ini mungkin ada bisa sesuai dengan harapan dari Bapak seperti itu. Amin, mudah-mudahan Pak Ifni, mudah-mudahan. Jadi 2 minggu lagi Bapak ya? Insya Allah 2 minggu kembali akan saya eksekusi. Berarti setelah Lebaran. Gitu. Insya Allah setelah Lebaran sudah saya upayakan eksekusi bagaimana anak kembali bangkit untuk semangat belajarnya. Oh, seperti itu Bapak. Ya, luar biasa Bapak ya. Jadi saya rasa setelah beberapa hal tadi yang kita bicarakan, jadi saya bisa menarik kesimpulan ternyata Bapak ini guru yang hebat gitu. Aduh, terima kasih luar biasa Pak Ifni. Iya Bapak. Sungguh sangat berlebihan. Tidak. Jadi terima Pak, kasih. Tehnya diminum dulu Pak. Oh. Tehnya diminum dulu. Tanya Lebaran tadi Pak Ifni. Oh iya, kan sudah Pak, sudah buka puasa. Oke Bapak, mungkin ada hal-hal lain. Terima kasih banyak ini Pak Ifni atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini sudah bisa sharing. Saya kok justru merasa lega. Ternyata setelah kita sharing seperti ini, solusi atas permasalahan itu sebetulnya sudah bisa saya pahami. Alhamdulillah, kalau memang seperti Bapak, saya juga ikut senang. Artinya kita berbicara tadi atau wawancara tadi ada hasil seperti itu Bapak. Amin, luar biasa. Iya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Pak Ifni, mohon izin. Iya Bapak. Saya kebetulan ada acara Pak ya. Ada kegiatan pembelajaran di kelas. Oh iya. Iya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Kemudian mengganggu ini Pak Ifni ya. Tidak mengganggu Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Mohon pamit. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.